Bab 2571-2579. Dev sudah berada perpustakaan cukup lama, tak terhitung berapa buku yang telah dia bolak-balik. Hanya untuk mempelajari lebih banyak tentang karakteristik dan teknik akupuntur ras binatang iblis, mengapa tidak ada seorang pun di ras binatang iblis yang bisa mempelajari teknik alkimia yang menurutnya tidak sulit sama sekali. Aku juga memiliki aura binatang di tubuhku. Kalau aku bisa membuka titik akupuntur ras binatang yang berada di tubuhku ini, aku pasti bisa mengajari mereka teknik alkimia. Dev melihat buku akupuntur ras binatang lagi dan lagi. Dev terus mempelajarinya lebih mendalam. Jika dia ingin mengajar ras binatang untuk menjadi seorang apoteker, dia harus tahu sebab kenapa ras binatang tak bisa menjadi apoteker. Memikirkan hal ini, Dev perlahan berjalan menyusuri ruangan. Sambil melihat buku binatang iblis yang dipegangnya, dia perlahan menutup matanya. Kesadaran spiritual Dev menyelinap ke dalam tubuhnya, dan kemudian kekuatan spiritual yang ditarik ke dalam tubuhnya mulai berenang menjauh. Awalnya, kekuatan spiritual ini berjalan di sepanjang titik akupuntur manusia di dalam tubuh, dan kemudian membentuk berbagai kekuatan dan perlindungan di dalam tubuh. Tapi sekarang, Dev membimbing kekuatan spiritual ini, terus-menerus memengaruhi tempat-tempat di tubuh yang tampaknya tidak memiliki titik akupuntur. Faktanya, di antara para binatang iblis, ada titik akupuntur di tempat-tempat ini. Kekuatan spiritual Dev melonjak lagi, dan rasa sakit yang parah membuat Dev berkeringat deras. Dev tidak tahu apakah tubuhnya sama dengan para binatang iblis lainnya, dan akan ada titik akupuntur yang sama. Karena tak satu pun dari buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu, jadi dia hanya asal-asalan mengujinya berulang kali, tapi itu juga sangat berbahaya bagi dirinya. Sementara itu, di kedalaman pegunungan, Ali berjuang dengan luka di sekujur tubuhnya. Saat ini, Ali berpakaian compang camping dan memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan kekuatannya, merupakan keajaiban dia bisa berjalan jauh ke dalam pegunungan. Dev, di mana kamu? Di mana kamu? Ali bersandar di pohon besar dan meraung sedih dan marah. Dia tahu bahwa jika Dev tidak dapat ditemukan dalam waktu 1 hari, orang-orang di desa Dasi akan menderita. Tapi sekarang, dia hampir kelelahan, dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak maju. Jika Dev tidak dapat ditemukan, desa Dasi akan tinggal nama. Ali menggertakkan giginya, tiba-tiba menyesap air di mulutnya, dan berjalan maju dengan putus asa lagi. Tapi baru 2 langkah ke depan, seekor serigala ganas menghalangi jalannya. Melihat serigala iblis di depannya, wajah Ali langsung berubah pucat, karena dia tahu bahwa dia tidak berdaya menghadapi serigala iblis. Ali berlutut di tanah dengan air mata mengalir di matanya, karena saat ini, dia bisa memikirkan nasib ayahnya dan sesama penduduk desa. Ya Tuhan, kamu sangat tidak adil. Kenapa? Kenapa kami memiliki kehidupan yang sulit, dan kami harus menderita begitu banyak kemalangan? Ali berlutut di tanah, berteriak untuk mengutuk Tuhan. Sementara serigala iblis di depannya menunjukkan taringnya, matanya penuh kegembiraan, dan dia berjalan menuju Ali selangkah demi selangkah. Saat ini, di mata serigala iblis, Ali hanyalah mangsa, dan serigala iblis ini tidak memiliki perasaan atau pikiran. Menghadapi serigala iblis yang mendekat, Ali tidak panik sama sekali, wajahnya tanpa ekspresi, dan wajahnya penuh cinta. Au, serigala iblis meraung keras, lalu bergegas menuju Ali, untuk menggigit kepala Ali dengan mulutnya yang sudah berliur. Ali memejamkan mata, menunggu kematian dengan pasrah. Namun pada saat kritis ini, serigala yang melompat ke arah Ali tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Mendengar suara itu, Ali membuka matanya dengan cepat, dan menemukan bahwa itu adalah Lang Feng, yang berada tepat di depannya. Setelah melihat Lang Feng, serigala iblis yang ditendang itu berbaring di tanah dalam sekejap, tatapannya pun berubah menjadi tatapan jinak. Apa yang kamu lakukan di sini? Lang Feng bertanya pada Ali. Cepat, cari Dev dan katakan padanya bahwa sesuatu telah terjadi di desa Dasi, kata Ali dengan sekuat tenaga. Setelah mengatakan ini, Ali langsung pingsan. Melihat Ali yang pingsan, Lang Feng mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya dan meraung panjang, dan segera selusin serigala monster datang berlari. Lang Feng meminta para serigala iblis ini untuk merawat Ali dengan baik, dan kemudian dia segera berlari menuju kota kerajaan iblis. Di perpustakaan, cahaya keemasan digariskan di luar tubuh Dev, dan lusinan titik akupuntur binatang iblis telah terbuka. Pada saat ini, Dev sepertinya mendapat semacam pencerahan. Dia merasakan transformasi perubahan pada dirinya, yang semula dari ras manusia kemudian perlahan berubah menjadi ras binatang. Sekarang aku bisa mengubah nafas di tubuhku sesuka hatiku, jadi aku juga bisa melatih keterampilan klan binatang. Dev sangat bersemangat, dan kemudian membolak-balik buku yang tampak seperti keterampilan klan binatang iblis. Dev menemukan kungfu binatang iblis yang paling sederhana, dan setelah membenamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, dia mulai mengoperasikan kungfu binatang iblis ini. Dalam sekejap, tubuh Dev mulai retak, setiap tulang seakan patah, lalu ototnya juga menjadi bengkak. Tinggi badan Dev terus meningkat, dan kekuatan tubuhnya juga berlipat ganda. Hanya saja penampilan Dev saat ini menjadi sedikit aneh,
Perubahan hibridanya muncul, dia berubah menjadi setengah manusia dan setengah naga, dan itu sangat menakutkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, tubuh Dev perlahan pulih. Meskipun latihan ini sangat sederhana, itu hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara instan dan tidak terlalu berguna bagi Dev, tetapi itu cukup untuk membuktikan bahwa Dev dapat mempelajari beberapa latihan ras binatang iblis ke depannya. Saat ini, Dev menemukan bahwa teknik alkimia ini awalnya hanya bisa dipelajari oleh ras manusia, jadi sangat sulit untuk mengoperasikan keterampilan alkimia dengan struktur tubuh ras binatang. Namun, ini bukanlah masalah bagi Dev. Menurut struktur tubuh dan titik akupuntur ras binatang yang dia ketahui saat ini, itu semua dapat ditingkatkan perlahan dengan teknik pemurnian obat. Dev terus bereksperimen, lalu merekam dalam buku tanpa kata di tubuhnya, dan segera menulis rangkuman penting seluruh buku teknik alkimia, termasuk buku pengetahuan farmakologis juga. Ini cukup untuk dipelajari sebentar. Dev melihat mahakarya tebal di tangannya, dan tersenyum puas. Dev keluar dari perpustakaan dengan buku mahakarya yang dia tulis dari awal memasuki perpustakaan. Ketika dia menemukan bahwa Huben sedang menjaga di luar bersama seseorang, dia sedikit terkejut. Namun, Dev mengabaikannya dan malah berjalan melewati Huben. Berhenti. Huben menghentikan Dev. Ada apa? Dev berhenti dan menatap Huben. Aku pergi ke perpustakaan kali ini, atas izin Kaisar Iblismu. Apakah kamu masih ingin menangkapku? Huben tersenyum sinis mendengar ucapan Dev. Kaisar Iblis memang mengizinkanmu untuk membaca buku-buku di sini, tapi apakah dia juga mengizinkanmu membawa buku-bukunya? Serahkan buku di tanganmu, kami tidak akan mengizinkanmu untuk membawa buku-buku diri pavilion perpustakaan. Huben menghentikan Dev setelah melihat buku di tangan Dev. Ini bukan buku dari perpustakaan, ini adalah catatanku dan aku menulisnya sendiri. Dev menjelaskan, kamu yang menulisnya. Huben mencibir. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu yang menulisnya? Segera serahkan buku itu, atau aku akan membawamu ke Kaisar Iblis. Pergi dan temui saja Kaisar Iblismu. Dev tidak mau repot-repot mengikuti omong kosong ini lagi. Kamu bisa melihat Kaisar Iblis jika kamu mau. Kaisar Iblis kami sangat berbelas kasih, sehingga merupakan kebaikan yang besar untuk membiarkanmu memasuki pavilion perpustakaan. Dan kamu masih ingin mencuri buku itu? Ikutlah denganku untuk mengaku bersalah kepada Kaisar Iblis. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huben menunjukkan senjatanya, dan selama Dev menolak, dia akan langsung menyerang. Pada saat ini, Putri Isa bergegas mendekat dan melihat bahwa Huben hampir menyerang Dev. Dia segera berkata dengan keras dan tajam kepada Huben. Huben, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memberontak dengan mengabaikan perintah. Kaisar Iblis memintamu untuk melindungi Dev, tapi kamu malah ingin menyerangnya. Putri Isa, aku tidak akan menyerangnya jika dia hanya membaca di perpustakaan, tapi dia ingin mencuri buku dari sana juga. Kata Huben dengan tatapan sedih. Putri Isa melihat buku di tangan Dev, dan Dev menjelaskan. Ini adalah teknik pemurnian obat yang kutulis sendiri, yang nantinya akan kuajarkan kepada ras binatangmu. Ada banyak catatan di dalamnya, keterampilan memurnikan obat dan pengetahuan farmakologis yang dapat dikembangkan oleh ras binatang nantinya. Kamu yang menulisnya. Putri Isa mengambil buku itu dengan wajah penuh keterkejutan, membolak-baliknya dengan santai, dan menemukan bahwa catatan di dalamnya benar-benar tentang beberapa teknik untuk penyulingan obat. Putri Isa tahu pasti bahwa tidak ada buku seperti itu di perpustakaan mereka. Putri Isa memandang Dev dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya, dan perlahan mengembalikan buku itu ke Dev. Melihat cara Putri Isa memandang Dev, Huben hampir mati karena marah. Buku ini bukan milik perpustakaan kami, tidak masalah jika dia ingin mengeluarkannya. Putri Isa berkata kepada Huben, Putri, sebagai jenderal yang menjaga kota kekaisaran, aku tidak boleh. Plak, sebelum Huben selesai berbicara, Putri Isa melangkah maju dan menamparnya dengan sangat keras, dan itu sangat mengejutkan semua orang. Ingat, aku bisa mengatakan apa saja yang ingin kukatakan. Dan kamu berani melanggar kata-kataku. Putri Isa dipenuhi amarah ketika berkata untuk memperingatkan Huben. Melihat ini, Huben menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Ayo pergi. Putri Isa langsung pergi bersama Dev. Melihat punggung Putri Isa dan Dev, mata Huben menjadi lebih gelap. Putri Isa, apakah kamu membutuhkanku? Dev bertanya pada Putri Isa. Menurut Dev, Putri Isa datang ke perpustakaan. Dia pasti datang untuk menemui dirinya, dan sama sekali tidak mungkin untuk menemui si Huben itu. Lang Feng datang ke kota kekaisaran untuk mencariku. Dia bilang dia menemukan temanmu di hutan. Dia sedang mencarimu dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya mengatakan bahwa sesuatu terjadi di desa Dasi. Putri Isa mengikuti Dev dan berkata, ketika Dev mendengar ini, dia tercengang, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Perubahan mendadak ini membuat Putri Isa merasa sedikit takut. Di mana temanku itu sekarang? Dev bertanya dengan nada seram dengan aura membunuh. Dia telah dilindungi oleh Lang Feng, dia akan baik-baik saja. Lang Feng sekarang ada di gerbang kota. Melihat Dev seperti itu, Putri Isa berkata dengan malu-malu.
Setelah mendengar ini, Dev menyerahkan buku di tangannya kepada Putri Isa dan berkata, "Berikan buku ini kepada ayahmu dan suruh dia memilih beberapa orang berbakat untuk berlatih." Setelah Dev selesai berbicara, dia segera berjalan menuju gerbang kota dengan berlari secepatnya. "Hei, tunggu aku!" Putri Isa mengejarnya. Ketika Dev melihat Lang Feng di pintu, dia bergegas dan berkata, "Di mana temanku? Di mana dia?" "Serigala bawahanku melindungi dan merawat luka-lukanya. Dia akan baik-baik saja," kata Lang Feng. "Bawa aku ke sana, bawa aku menemuinya segera." Dev melangkah maju, meraih bahu Lang Feng dan mendesaknya. Lang Feng melirik Putri Isa, dan Putri Isa mengangguk. "Bawa dia, dan kamu harus patuh dan mendengarkannya mulai sekarang." Meskipun Lang Feng tidak mengerti, tetapi Putri Isa telah berkata begitu, dia hanya bisa menurut. "Ikuti aku." Lang Feng membawa Dev dan pergi dengan cepat. Putri Isa memandangi punggung Dev, dan matanya berubah lagi. Dari tubuh Dev, dia merasakan hawa darah lelaki itu menyembur keluar. Lang Feng membawa Dev untuk menemui Ali pada saat ini. Ali penuh dengan bekas luka dan pingsan di tanah. Dev bergegas maju, dan gelombang kekuatan spiritual dikirim ke tubuh Ali. Setelah beberapa saat, Ali perlahan membuka matanya. Dev, saat dia membuka matanya dan melihat Dev, Ali meraih lengan Dev dengan penuh semangat. "Cepat selamatkan desa Dasi, cepat selamatkan desa Dasi." "Ali, jangan khawatir, apa yang terjadi?" Dev bertanya pada Ali. Ali menceritakan apa yang dilakukan Zhang Biao dan Wu Feiyu di desa Dasi. Wajah Dev sangat suram saat ini, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Sepertinya tebakannya benar, Zhang Biao dan Wu Feiyu benar-benar pergi ke desa Dasi. Mereka tidak akan hanya melihat lalu merelakan Agrimoni dibawa pergi oleh orang lain. "Lang Feng, bantu aku menjaga Ali." Setelah mempercayakan Ali pada Lang Feng, tanpa banyak babi bu lagi, Dev bergegas menuju ke desa Dasi secepatnya. Sementara itu di desa Dasi, penduduk desa lainnya telah dibunuh lagi oleh Zhang Biao di alun-alun. Meskipun semua orang di desa Dasi sangat marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena di depan kekuatan absolut Zhang Biao dan Wu Feiyu, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih, dan tidak ada ruang untuk melancarkan perlawanan. Terlebih lagi, mereka tidak berani melawan Sekte Kuali Giok, karena apa yang akan mereka hadapi adalah konsekuensi dari pembantaian seluruh desa. Pada saat ini, lencana di pinggang Wu Feiyu tiba-tiba bersinar terang. Setelah melepas lencananya, wajah Wu Feiyu menjadi sedikit gugup dan wajahnya tampak jelek. "Saudaraku, ada apa?" Zhang Biao bertanya pada Wu Feiyu. "Guru memanggilku dan menyuruhku untuk kembali." Wu Feiyu mengerutkan kening dan berkata dengan gugup. Sekarang dia belum mendapatkan Agrimoni. Jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan dihukum. Tetapi sekarang guru memanggilnya, dia tidak bisa tidak pergi menemuinya. "Saudaraku, kamu kembalilah dulu dan ikuti perintah guru. Aku akan menjaga di sini. Selama Dev kembali, aku akan langsung menangkap anak itu dan membawanya ke Sekte Kuali Giok." Zhang Biao berkata kepada Wu Feiyu, sebenarnya, Zhang Biao tidak ingin kembali dan dihukum. Itulah kenapa dia menyuruh Wu Feiyu kembali dulu. Wu Feiyu melirik Zhang Biao, lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, tapi ingat, kekuatan anak itu tidak rendah, kamu mungkin akan." "Jangan khawatir saudaraku, aku pasti akan membereskan anak itu. Kamu kembalilah dan melapor ke guru, katakan saja Agrimoni akan tiba 2 hari lagi." Zhang Biao berkata dengan percaya diri, mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa tuan mereka mengetahui keberadaan Agrimoni sejak lama, dan bahkan berlutut di hadapan Dev karena itu. "Yah baiklah. Tapi ingat, jangan berhati lembut di sini. Jika kamu tidak melihat anak ini besok, bunuh saja 2 orang." Wu Feiyu berkata kepada Zhang Biao, "Saudaraku, jangan khawatir, jika aku tidak melihat anak ini dalam 3 hari, aku akan membantai desa ini." Meskipun Zhang Biao disebut sebagai dokter jenius, dia tidak memiliki etika medis sedikitpun. Dia bagaikan iblis pembunuh tanpa mengedipkan mata. Wu Feiyu mengangguk, lalu meninggalkan desa Dasi dan kembali mengikuti tuannya. Zhang Biao meminta kepala desa tua untuk menyiapkan anggur dan makanan yang enak untuknya. Pada saat ini, Zhang Biao bahkan tidak tahu bahwa kematiannya akan segera datang. Pada saat ini, Dev mencoba yang terbaik dan bergegas menuju desa Dasi dengan kecepatan tercepat. Kekuatan Dev saat ini telah pulih 70%, dan banyak metode dapat digunakan, jadi dia tidak lagi takut pada Zhang Biao dan Wu Feiyu. Terlebih lagi, orang-orang di desa Dasi kini menghadapi bahaya, dan bahaya ini datang bukan dengan sendirinya, melainkan karena dirinya. Ketika Dev hampir sampai ke desa Dasi, dari kejauhan, tampak orang-orang di desa Dasi melihat bahwa Dev telah kembali, dan ekspresi mereka menjadi sangat bersemangat. Ketika Zuzi dan Yuner melihat Dev, mereka berdua menangis. "Kakak Dev, kamu kembali, bajingan itu membunuh orang setiap hari. Kakak Dev, apakah kamu ingin membalaskan dendam kami? Tolong balaskan dendam kami." Zuzi dan Yuner menangis dengan sangat sedih. Mereka menyaksikan sesama penduduk desa dibunuh setiap hari, dan kemarahan mereka telah lama dipendam di dalam hati mereka. Dev melirik alun-alun yang berada tidak jauh dari tempat dia berdiri saat ini dan melihat beberapa mayat tergeletak di alun-alun.
Mayat-mayat ini adalah orang-orang yang telah dibunuh Zhang Biao dalam beberapa hari terakhir, dan mayat-mayat itu tidak boleh dikuburkan, sebagai hukuman kepada orang-orang di desa Dasi. Jangan khawatir, aku akan mencabik-cabiknya. Dev menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan menyerbu dengan aura pembunuh di seluruh langit. Kepala desa tua sepertinya merasakan sesuatu, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Dev, ekspresi kepala desa tua tidak banyak berubah, dan dia melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Dev, Ali mencarimu, apa kamu bertemu dengannya?" Kepala desa tua khawatir dengan keselamatan Ali, lagi pula, Ali adalah tulang punggung generasi muda di desa Dasi. "Kepala desa tua, Anda jangan khawatir, Ali baik-baik saja, ada seseorang yang merawatnya." "Apakah kedua binatang itu masih ada di desa ini? Saya akan membunuh mereka sekarang," tanya Dev penuh amarah. "Dev, jangan impulsif, Wu Feiyu sudah pergi, hanya menyisakan Zhang Biao di desa. Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mengalahkan Zhang Biao?" Kepala desa tua khawatir bahkan jika Dev kembali, sama sekali bukan lawan dari Zhang Biao itu. Ketika Dev mendengar bahwa Wu Feiyu telah pergi, hanya Zhang Biao yang tersisa, Dev bahkan sedikit kecewa. "Kepala desa tua, jangan khawatir, aku akan membuat hidup Zhang Biao lebih buruk daripada kematian di depan semua orang." "Di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana," kata Dev dengan percaya diri kepada kepala desa tua. Melihat betapa yakinnya Dev, kepala desa tua itu mengangguk dan membawa Dev ke sana. Saat ini, Zhang Biao sedang minum dan makan sayur, menggelengkan kepalanya dan merasa sangat nyaman. "Pak tua, araknya habis, cepat ambilkan araknya lagi," Zhang Biao berteriak meminta kepala desa tua untuk mengambil araknya. Tepat setelah Zhang Biao selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba masuk dan menamparkan Zhang Biao dengan telapak tangan. Zhang Biao kaget dan langsung marah, "Sialan, sekelompok penduduk desa pegunungan berani menyelinap dan menyerangku." Zhang Biao mengeluarkan pedang panjangnya, meledak dengan cahaya pedang dalam sekejap, dan seluruh ruangan menjadi dipenuhi dengan cahaya pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong seluruh ruangan berkeping-keping, sementara tubuh Zhang Biao melayang ke langit dan perlahan jatuh ke samping. Namun ketika dia melihat orang yang menyerangnya dengan jelas, dia langsung terpana. "Jadi kamu nak, kamu akhirnya kembali." Setelah Zhang Biao mengetahui bahwa Dev telah kembali, keterkejutan muncul di wajahnya. Tapi Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, dan aura tirani yang memancar dari tubuhnya meresap ke seluruh langit desa Dasi. Pada saat ini, keterkejutan di wajah Zhang Biao menghilang, dan kemudian dia sedikit mengernyit. "Aura kekuatan macam apa yang kamu keluarkan? Bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa hari? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya?" Zhang Biao berkata karena semburan aura Dev, dia menyadari bahwa kekuatan Dev telah meningkat pesat. Tapi ini baru beberapa hari, bagaimana kekuatan seseorang bisa tumbuh begitu cepat? Jika bukan karena peningkatan dalam beberapa hari terakhir, maka Dev pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. "Hari ini aku ingin membalaskan dendam penduduk desa Dasi, dan aku ingin mencabik-cabikmu," kata Dev kata demi kata. Terserah kamu, bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu masih bukanlah ancaman bagiku. Sanggupkah kamu melawanku? Aku adalah murid asli dari Sekte Kuali Giok." Setelah Zhang Biao selesai berbicara, pedang panjang di tangannya langsung meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak ke arah Dev. Kecepatan Zhang Biao secepat kilat, dan energi pedang yang berantakan bahkan mendekati tenggorokan Dev. Tubuh Dev tiba-tiba mundur, dia berhenti, dan dia melompat keluar dari desa Dasi dan mendarat di hutan di luar desa. "Karena kamu di sini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Zhang Biao mengira Dev akan melarikan diri, jadi dia mencibir dan mengejarnya. Tapi Dev sama sekali tidak ingin melarikan diri, dan dia tidak akan melarikan diri. Dia hanya tidak ingin bertarung di desa Dasi. Lagi pula, ketika orang-orang di level mereka bertarung, seluruh desa Dasi akan menderita kerusakan karenanya. Semua orang di desa Dasi menyaksikan dengan gugup, diam-diam berkeringat karena mengkhawatirkan keselamatan Dev. Menghadapi Zhang Biao yang mengejarnya, Dev menamparkan pohon di sebelahnya dengan telapak tangannya. Dengan goyangan pohon, ribuan daun jatuh dari dahan, lalu Dev mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya. Daun-daun ini seperti senjata tajam, dan mereka menyerbu ke arah Zhang Biao. Trik kecil, Zhang Biao mendengus dingin, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya, merobohkan dedaunan itu satu demi satu. Sambil merobohkan dedaunan itu, Zhang Biao menebas kepala Dev. Dev berbalik ke samping, dan cahaya pedang yang tajam meluncur ke bawah telinga Dev. Bilah tajam membuat kulit Dev terbakar kesakitan. Dev menghindari dua gerakan berturut-turut Zhang Biao, yang membuatnya sedikit kesal. Anda harus tahu bahwa Dev adalah seorang pria gunung biasa di matanya, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang pria gunung itu tanpa senjata, bahkan lolos dari dua serangannya, yang membuat Zhang Biao merasa sangat malu. "Aku sangat marah, aku harus membunuhmu hari ini." Zhang Biao meraung, dan pedang panjang di tangannya melesat ke langit dalam sekejap, dan gelombang udara tiba-tiba muncul di sekitar Zhang Biao.
Dev sangat marah ketika dia melihat tanda ini, dan tersenyum dingin, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan Dev terbungkus rapat oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Melihat Dev mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik emas, kecemerlangan pedang panjang di tangan standar itu menjadi lebih kuat. Kakak Dev, aku akan memberimu senjata. Pada saat ini, Zuzi meraung, lalu melemparkan pisau panjang di tangannya ke arah Dev. Dev tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia pasti akan menderita jika bertarung seperti ini. Dev mengulurkan tangan untuk menangkap pisau panjang yang dilemparkan oleh Zuzi, dan pisau horizontal itu segera memblokir serangan pedang Zhang Biao. Kamu ingin memblokir tebasanku dengan bongkahan tembaga tak berguna itu. Zhang Biao mendengus dingin dan mengayunkan pedang panjangnya ke bawah dengan penuh semangat. Untuk berurusan denganmu, bahkan tongkat kayu saja sudah cukup. Dev menyipitkan matanya sedikit, dan kekuatan naga mengalir ke pisau panjang itu. Pisau panjang yang awalnya biasa meledak dengan cahaya keemasan dan menghasilkan suara mendengung saat ini. Dentang, Zhang Biao menebas dengan pedang, tapi dihadang oleh Dev dengan pisau panjang. Ketika pedang bertabrakan, terdengar suara seperti guntur bergemuruh, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu sekeliling, dan semua pohon di sekitarnya tumbang. Jika ini pertarungan di desa Dasi, jurus ini bisa meruntuhkan rumah-rumah di sekitar desa Dasi hingga rata dengan tanah. Dentang, tepat setelah pedang bertabrakan, terdengar suara logam jatuh ke tanah. Semua orang melihat bahwa hanya gagang pedang panjang di tangan Zhang Biao yang masih berada di tangan Zhang Biao saat ini, dan pedang itu langsung hancur dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Biao melihat pedangnya hancur di tangannya dengan tercengang. Meskipun pedang panjang di tangannya tidak dianggap sebagai pedang yang berharga, itu ribuan kali lebih baik daripada pisau penebang kayu di tangan Dev. Tapi sekarang pedang panjang di tangannya dihancurkan oleh pisau di tangan Dev. Zhang Biao terkejut saat ini karena merasakan aura berbahaya yang terpancar dari pisau di tangan Dev, dan gelombang ketakutan muncul di hatinya. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar akan mati. Dia bergumam tentang kekuatan Dev. Untuk dapat menggunakan kekuatan seperti itu dengan pisau pemotong, kekuatan Dev saat ini pasti sangat jauh di atasnya. Gunung yang tak tersentuh memiliki kekuatan di atas alam lihe, yang sebanding dengan beberapa murid sekte. Zhang Biao benar-benar tidak mengerti mengapa ada master seperti Dev di desa Dasi. Sudah waktunya untuk membalaskan dendam orang-orang di desa Dasi. Dev perlahan mengangkat pisau di tangannya, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul dari pisau itu dan menyebar di seluruh langit, yang memantulkan wajah ketakutan Zhang Biao. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari sekte Kuali Giok dan tuanku adalah... Zhang Biao ketakutan, jadi dia membawa sektenya untuk menakut-nakuti Dev. Tapi Dev tidak mendengarkannya sama sekali, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pisau di tangannya. Zhang Biao sama sekali tidak mengetahui kalau tidak ada gunanya menyebut nama tuannya di depan Dev. Faktanya, tuannya telah bersujud dan berlutut di depan Dev beberapa hari yang lalu. Bahkan jika mendengar namanya, Dev tak akan takut padanya. Merasakan aura bila kuat Dev, Zhang Biao menendang kakinya dan mundur dengan sekuat tenaga. Zhang Biao ingin melarikan diri, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev sama sekali. Melihat Zhang Biao akan melarikan diri, penduduk desa di desa Dasi menjadi gelisah. Mereka ingin memakan Zhang Biao hidup-hidup, jadi mereka tidak ingin membiarkannya melarikan diri. Kakak Dev, Zhang Biao ingin melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri, bunuh dia. Zuzi dan Yuner meraung, mengingatkan Dev, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Dev memandang Zhang Biao yang hendak melarikan diri dengan mata tenang, dan pisau di tangannya masih perlahan terayun ke bawah. Hanya saja pada saat ini, pancaran cahaya pisau pemotong di tangan Dev terus meluas, seperti matahari di langit, memantulkan cahaya ke seluruh desa Dasi. Cahaya pedang besar terlihat seperti besarnya gunung, sedang menuju ke arah Zhang Biao dengan berat. Bahkan jika Zhang Biao ingin melarikan diri, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri dari lingkup cahaya pedang besar ini. Merasakan ketajaman yang luar biasa, Zhang Biao tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia berhenti, matanya penuh dengan ketegasan dan berkata, "Nak, jangan terlalu banyak menggertak orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anggota sekte Kuali Giok akan begitu mudah untuk dibunuh?" Seperti yang dikatakan Zhang Biao, dia mengeluarkan token dari pinggangnya, dan Zhang Biao meneteskan setetes darah dari atas token itu, dan kemudian token itu mulai menyala, dan kemudian kecemerlangan pun terbentuk di atasnya. Dari kepala Zhang Biao muncul sebuah perisai. Ini adalah jurus pamungkas para murid dari sekte Kuali Giok, yang dimaksudkan untuk digunakan pada saat krisis. Lagi pula, sekte Kuali Giok adalah sekte yang berfokus pada pelatihan di bidang pemurnian obat. Dibandingkan dengan sekte lain dalam hal pelatihan seni bela diri, sekte Kuali Giok agak ketinggalan, jadi para murid sekte Kuali Giok masing-masing akan memiliki token keamanan. Ledakan cahaya pedang yang melonjak menghantam perisai, dan terdengar suara retakan seketika, dan segera perisai itu hancur, dan cahaya pedang menghilang.
Namun, sebelum hilang, cahaya pedang sempat memotong tanah menjadi jurang di daerah sekitar Zhang Biao, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya terpotong juga di tengahnya, yang menunjukkan kedahsyatan kekuatan pedang cahaya ini. Setelah Dev membuat satu tebasan, pisau di tangannya akhirnya tidak tahan dan langsung berubah menjadi bubuk. Kekuatan naga yang begitu besar disuntikkan ke dalamnya, dan senjata biasa seperti itu akan sulit untuk menahannya. Melihat pisau di tangan Dev berubah menjadi bubuk, Zhang Biao tertawa angkuh. Hahaha, aku akan menghancurkan senjatamu lagi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku setelah itu? Kamu tidak bisa membunuhku. Zhang Biao tertawa angkuh. Tawa itu begitu menusuk telinga penduduk desa Dasi. Melihat Zhang Biao yang tertawa angkuh, Dev berjalan menuju Zhang Biao dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan tongkat kayu saja sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia membungkuk dan dengan santai mengambil dahan pohon. Melihat Dev sangat ingin menggunakan cabang untuk menghadapinya, Zhang Biao sangat marah. Wah, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu lupa bahwa aku adalah seorang apoteker. Setelah Zhang Biao selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayun ke depan, dan bubuk merah langsung tersebar. Bubuk itu langsung menutupi seluruh tubuh Dev. Ini adalah bubuk Sigu, selama kamu terkena sedikit saja, seluruh tubuhmu akan membusuk dan langsung mati. Jika kamu menghirup sedikit, organ dalammu juga akan membusuk dalam sekejap. Zhang Biao sangat bangga, yang terbaik dari Sekte Kuali Giok adalah meresepkan obat. Melihat Zhang Biao menggunakan racun pada Dev, semua orang di desa Dasi berkeringat dingin karena mengkhawatirkan Dev. Zuzi dan Yuner sangat gugup sehingga mereka tidak bisa bernapas, mereka takut sesuatu akan terjadi pada Dev. Sigu, nama yang bagus. Dev berjalan keluar dari bubuk merah selangkah demi selangkah dengan ranting di tangannya. Zhang Biao memandang Dev dengan tidak percaya, dan bertanya dengan kaget, kenapa kamu tidak diracuni? Aku lupa memberitahumu, sebenarnya aku juga seorang apoteker. Sejauh menyangkut alkimia, aku bisa disebut leluhurmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan dahan di tangannya. Dengan suara yang renyah, pipi kanan Zhang Biao langsung meninggalkan jejak yang dalam dan segera membengkak. Zhang Biao menyentuh pipi kanannya, menatap Dev dengan kesal, lalu mengambil racun warna-warni dari tubuhnya, dan melemparkannya ke arah Dev satu demi satu. Tidak peduli jenis racun apapun, Zhang Biao telah menggunakan semuanya, dan dia tidak percaya bahwa Dev tidak dapat dibunuh oleh racun. Tapi Dev tidak mengelak atau peduli dengan racun yang dilemparkan oleh Zhang Biao, dahan di tangannya mulai mencambuk tubuh Zhang Biao terus-menerus. Beberapa menit kemudian, tidak ada lagi racun di tubuh Zhang Biao, tapi Dev masih berdiri utuh. Sementara Zhang Biao sendiri sudah berpakaian compang camping, dan tubuhnya dipenuhi dengan bonyok di mana-mana karena pemukulan Dev. Aku harus mengantarmu pergi ke neraka. Dev memandang Zhang Biao, yang telah dipukuli di sekujur tubuhnya, dan mengangkat dahan di tangannya lagi. Saat ini, Zhang Biao tahu bahwa cabang di tangan Dev sudah cukup untuk membunuhnya. Kakak Dev, saat Dev hendak membunuh Zhang Biao, Zuzi tiba-tiba berteriak. Dev menoleh untuk melihat Zuzi. Zuzi berkata, kakak Dev, bisakah kamu serahkan dia padaku? Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam sesama penduduk desa. Dev mengangguk, lalu mencengkeram kerah baju Zhang Biao. Dia melompat ke alun-alun desa Dasi. Dev menendang kaki Zhang Biao dan mematahkan kaki Zhang Biao, jadi dia tidak bisa kabur. Zhang Biao berlutut di alun-alun, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan lebam di mana-mana, kepalanya menunduk dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Bunuh dia, semua penduduk desa di desa Dasi meraung karena marah. Karena di satu sisi alun-alun masih ada mayat penduduk desa yang dibunuh oleh Zhang Biao dalam beberapa hari terakhir. Zuzi mengambil kapak dari seorang penduduk desa dan berjalan menuju Zhang Biao. Pada saat ini, kepala desa tua mengulurkan tangannya dan menghentikan Zuzi. Zuzi, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Jika tawanan ini dibunuh oleh salah satu penduduk desa Dasi, Yu Dingzong tidak akan membiarkan desa Dasi kita begitu saja. Biarkan dia pergi. Jika kamu membunuhnya, bencana akan menimpa desa Dasi kita. Kepala desa tua itu berkata pada Zuzi. Ketika Zuzi mendengar ini, dia tercengang, dan penduduk desa lainnya juga menutup mulut dan sedikit menundukkan kepala mereka. Karena apa yang dikatakan kepala desa tua itu benar, mereka membunuh Zhang Biao untuk melampiaskan kemarahan dan membalas dendam. Di belakang Zhang Biao ada seluruh sekte Kuali Giok. Dapatkah desa Dasi mereka melawan seluruh sekte Kuali Giok? Hahaha, aku adalah murid dari sekte Kuali Giok, di belakangku ada sekte Kuali Giok. Jika kau membunuhku, sekte Kuali Giok akan memusnahkan desa Dasimu. Zhang Biao mendengar bahwa kepala desa tua itu takut pada sekte Kuali Giok. Ketika dia tidak berani membunuhnya, dia menyombongkan diri lagi. Melihat penampilan Zhang Biao yang merajalela, penduduk desa di desa Dasi marah, tapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Wajah Zuzi memerah karena marah, tangannya yang memegang kapak bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Dev.
Dev tiba-tiba mencabut dahan, dan itu menangkap mulut Zhang Biao dalam sekejap, dan langsung mencabut mulut Zhang Biao, dan dia tidak bisa tertawa lagi. Kepala desa tua, apakah kamu percaya padaku? Dev menatap kepala desa tua dan bertanya. Tentu saja aku percaya padamu, kata kepala desa tua itu. Yah, karena kamu percaya padaku, biarkan Zuzi membunuh orang ini. Bahkan jika dia terbunuh, Yudingzong tidak akan membalas dendam kepada desa Dasi, kata Dev perlahan. Mengapa kepala desa tua itu bertanya dengan bingung? Karena tidak akan lama, tidak akan ada lagi sekte Kuali Giok di dunia ini, kata Dev dengan mata tegas. Ketika kepala desa tua mendengar ini, wajahnya penuh keterkejutan, tetapi melihat mata tegas Dev, kepala desa tua itu sedikit gemetar dan berkata, mungkinkah kamu akan? Kepala desa tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi dia mengerti apa yang dikatakan Dev. Zuzi, ayo lakukan. Kepala desa tua itu melangkah ke samping dan berkata kepada Zuzi. Ketika Zuzi mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia, dan langsung pergi ke Zhang Biao dengan membawa kapak. Zhang Biao melihat kapak di tangan Zuzi, matanya penuh ketakutan. Dia berjuang mati-matian tetapi tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Pergilah, bajingan, Zuzi mengertakkan gigi, membuka matanya lebar-lebar, dan membanting kapak dengan keras. Dalam sekejap, kepala target terbelah dua, dan darah bercampur otak mengalir ke seluruh lantai. Balas dendam, Zuzi mengacungkan kapaknya dan meraung marah. Penduduk desa di desa Dasi juga berteriak, dan beberapa orang melangkah maju untuk melampiaskan amarahnya pada tubuh Zhang Biao. Sekte Kuali Giok, Wu Feiyu berdiri dengan gugup di depan tuannya Master Hu, karena dia memiliki ketakutan di hatinya, jadi kaki Wu Feiyu sedikit gemetar. Kamu bilang agrimoni bersama adik laki-lakimu Zhang Biao. Bisakah kamu mendapatkannya kembali dalam 2 hari? Master Hu bertanya pada Wu Feiyu. Ya, karena Tuan mendesak saya untuk segera kembali, saya tidak bisa menemani adik laki-laki saya, tetapi adik laki-laki saya mengatakan bahwa agrimoni akan dibawa dalam 3 hari. Wu Feiyu masih berbohong kepada tuannya, dia tidak berani mengatakan agrimoni hilang dan diambil oleh orang lain, jika itu terjadi, dia akan dihukum. Master Hu Yixiao memandangi murid di depannya, dan tiba-tiba tertawa, sementara Wu Feiyu melihat tawa tuannya, dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Bajingan, Hu Yixiao membentak, segera, senyum Hu Yixiao menghilang, digantikan oleh wajah muram, dan dia menamparkan wajah Wu Feiyu. Kamu masih ingin menipuku sebagai seorang guru, agrimoni sudah dipetik orang lain kan? Hu Yixiao meraung pada Wu Feiyu. Wu Feiyu tertegun sejenak, dan bertanya dengan wajah bingung, Tuan, Anda. Bagaimana Anda tahu? Bagaimana saya tahu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan agrimoni disempurnakan tepat di depan mataku. Kalian berdua idiot, kamu bahkan tidak bisa memetik agrimoni, kamu hanya sampah, apa gunanya murid sepertimu? Hu Yixiao meraung marah, berharap dia bisa menamparkan Wu Feiyu sampai mati. Jika agrimoni tidak diambil oleh Dev, dia tidak akan kalah bertaruh dengan Dev dan tidak akan berlutut di depan Dev. Tuan, aku salah. Wu Feiyu berlutut di depan Hu Yixiao dengan plop, tapi Tuan, jangan khawatir, kami sudah menemukan keberadaan orang yang memetik rumput peri. Selama dia kembali ke desa, adik laki-laki pasti akan menangkapnya. Dia berani melawan sekte Kuali Giok kita untuk merebut rumput peri. Kamu bodoh, dan kamu hanya bisa mati. Wu Feiyu percaya bahwa dengan kemampuan Zhang Biao, tidak akan sulit untuk berurusan dengan Dev. Tapi setelah Wu Feiyu selesai berbicara, Hu Yixiao menamparnya lagi. Mudah menangkap kentut, saudaramu itu sudah dibunuh. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia membuang token yang rusak dan berkata, dia telah menggunakan semua tokennya, dan saudaramu itu sudah mati. Anak itu, yang memetik agrimoni sama sekali bukan orang biasa, dia bisa membuat Kaisar Iblis Yihe hormat kepadanya, orang ini mungkin memiliki latar belakang lain. Hu Yixiao tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe tidak akan menghormati anak nakal itu tanpa alasan, apalagi, level anak itu sendiri kekuatannya tidak tinggi, dan jika Kaisar Iblis Yihe masih seperti ini, itu pasti karena identitasnya. Tuan, orang ini telah tinggal di desa Dasi, kami telah menanyakannya, tetapi untuk asal-usul orang ini, orang-orang di desa Dasi sepertinya tidak terlalu tahu. Jika saya bisa bertemu dengannya, saya akan membunuhnya dan membalaskan dendam adik laki-laki saya. Sekarang Wu Feiyu ingin menebus kesalahannya, jadi dia ingin mengetahui identitas Dev. Hu Yixiao berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, jika kamu benar-benar bertemu dengan anak ini, jangan bunuh dia. Bawa dia kembali ke dia masih memiliki barang bagus yang kita butuhkan. Jangan khawatir Tuan, aku pasti akan membawanya untukmu. Wu Feiyu mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Setelah Wu Feiyu pergi, Hu Yixiao melihat keluar jendela dan berpikir, ada Kaisar Iblis Yihe di belakang anak ini, jika aku menyerangnya, aku perlu menghubungi beberapa sekte untuk beraliansi. Hu Yixiao sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, alis Hu Yixiao mengendur, dan dia berteriak dengan keras, kemarilah, Master Sekte, apa perintahmu? Seorang murid dari Sekte Kuali Giok masuk dan bertanya,
Segera siapkan kursi tandu, aku akan pergi ke kota Raja Mingli, perintah Hu Yixiao.